I'm mad at Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star. But now I'm 20 something, I still know nothing about who I am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Vitasari, mahasiswi semester 7 dari IKIP PGR Pontianak. Nah, dalam video ini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia. Nah, data yang saya peroleh itu dari media luar ruangan seperti spanduk, baliho, papan iklan, papan nama toko, ataupun lain sebagainya. Sebelum kita masuk dalam analisis kesalahan berbahasa Indonesia, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari kesalahan berbahasa Indonesia. Nah, kesalahan berbahasa Indonesia itu adalah penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan yang menyimpang dari konteks komunikasi dan kaidah dalam bahasa tersebut. Selanjutnya, ada 4 data yang telah saya peroleh. Saya dapatkan data tersebut dari papan nama dan baliho yang ada di sekitaran Jalan Pangeran Natakusuma. Dan ada data yang saya dapat dari bungkus obat dan makanan. Nah, data tersebut saya analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam berbagai tataran, baik itu fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Baiklah, langsung saja kita analisis. Pada data pertama, saya dokumentasikan foto ini dari papan nama sebuah tempat yang bertuliskan Kos Putri. Nah, pada data tersebut itu terjadi kesalahan fonologi. Yang kita ketahui bahwa fonologi itu ada 3 golongan. Yang pertama, kesalahannya karena ada perubahan fonem. Yang kedua, ada penghilangan fonem. Dan ketiga, ada penambahan fonem. Nah, pada kata Kos Putri ini terjadi kesalahan karena ada penambahan fonem T. Nah, seharusnya itu adalah Kos Putri, tidak ada dicantumkan fonem T. Nah, kos ini adalah bentuk tidak baku dari indekos yang artinya tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan. Nah, itu sebuah tempat untuk penginapan. Lanjut kepada data kedua, yaitu dari kesalahan penambahan fonem. Nah, saya dokumentasikan, saya dapatkan data ini dari papan iklan sebuah toko. Nah, seperti yang kita lihat, ada tulisan Bos Parfum Cabang Pancasila. Nah, dalam kesalahan fonem ini, ada penambahan fonem S dalam kata bos. Nah, agar menjadi bahasa yang baku, dapat diperbaiki menjadi kata bos. Nah, yang artinya orang yang berkuasa menguasai dan memberikan sebuah upah kepada karyawan. Nah, selanjutnya data yang saya peroleh itu dari papan iklan sebuah kafe ataupun toko. Nah, di sini kita lihat ada kata, cuman di sini internet terkencang dan terstabil. Nah, dalam kata cuman itu ada penambahan fonem N. Seharusnya jika kita menganut pada kaidah bahasa Indonesia itu kita ubah menjadi bahasa yang baku, yaitu kata cuma, yang berarti hanya. Baiklah, data selanjutnya yaitu data keempat. Nah, data tersebut saya ambil dari kata peringatan sebelum masuk ke ruangan. Tulisannya ialah sepatu dan kaos kaki harap dilepas sebelum masuk lab tik. Nah, kesalahan dalam fonem tersebut adalah merujuk pada perubahan fonem A menjadi E. Nah, seharusnya kata yang baku adalah lab atau laboratorium. Nah, laboratorium ini artinya atau tempat sebagai sesuatu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan. Data kelima, saya ambil dari baliho yang berisikan kalimat siap menerima dan menyalurkan hewan kurban kaum muslimin dan muslimat. Nah, pada kalimat tersebut ada kata kurban di situ. Nah, kesalahan fonem yang terjadi itu pada huruf K, yaitu perubahan huruf K menjadi Q. Nah, seharusnya menjadi bahasa yang baku sesuai kaidah bahasa Indonesia, huruf Q tersebut diubah menjadi K. Jadi, kata tersebut menjadi kurban, yang berarti artinya yaitu suatu persembahan atau suatu persembahan makhluk hidup kepada Allah yang dapat disembelih seperti unta, sapi, ataupun domba. Selanjutnya, data ke-6 saya ambil dari papan iklan yang berisikan kalimat kinclong car wash Jalan Danau Sentarum. Nah,
pada kalimat ini ada kata kinclong di sini. Nah, itu terjadi kesalahan pada perubahan fonem G. Fonem G menjadi fonem K. Seharusnya fonem tersebut diubah menjadi fonem G. Jadi, kalimat ini menjadi baku jika diubah menjadi kinclong menggunakan huruf G, bukan dengan huruf K atau fonem K. Nah, yang kinclong ini artinya adalah sesuatu yang berkilap dan bersinar. Nah, selanjutnya kita lanjut pada data ketujuh. Nah, data ini saya ambil dokumentasikan dari bungkus obat. Nah, di sini kita lihat ada kalimat hindari makanan yang berupa kacang-kacangan, kacang kedelai, belinjo, kopi, jeroan, labu siam. Kalimat ini terjadi kesalahan dalam tataran fonologi dan kesalahan tataran sintaksis berupa kalimat. Nah, dalam tataran fonologi ini ada dua kesalahan dalam kalimat tersebut, yaitu dalam penghilangan fonem dan perubahan fonem. Nah, penghilangan fonem kita lihat pada kata belinjo. Harusnya kata yang baku kita ubah menjadi belinjo. Nah, belinjo ini merupakan pohon atau tumbuhan yang tumbuh yang buahnya dapat dimakan atau dijadikan suatu bahan makanan. Nah, selanjutnya yaitu kesalahan fonem, yaitu dari perubahan fonem. Kesalahan perubahan fonem pada kata siam. Nah, seharusnya pada kata labu siam ini kita ubah menjadi siam atau labu siam. Nah, labu siam ini adalah suatu tumbuhan yang merambat yang dapat dimakan. Nah, yang kedua adalah kesalahan dari tataran sintaksis berupa kalimat. Nah, tataran sintaksis berupa kalimat ini kita dapat lihat kesalahannya itu dari konjungsinya. Nah, seharusnya kita tambah konjungsi dan sebelum kata labu siam. Kita ubah kalimat tersebut menjadi baku, yaitu hindari makanan yang berupa kacang-kacangan, kacang kedelai, belinjo, kopi, jeroan, dan labu siam. Baiklah, selanjutnya yaitu pada data 8. Nah, saya ambil dari baliho yaitu tentang peringatan waspada yang berisikan waspada terhadap COVID-19. Nah, kesalahannya dapat kita lihat yaitu dari yaitu pada poin 1 dan poin 3. Yang kita bahas dulu, analisis dulu pada poin 1 terlebih dahulu. Nah, poin 1 ini ada kalimat mari kita untuk tetap di rumah bila tidak ada kepentingan sehingga mengurangi kontak atau ketemu dengan orang lain. Nah, pada poin 1 ini ada kesalahan morfologi. Kesalahan dalam tataran morfologi yaitu kesalahan pada penggunaan prefiks. Nah, kita lihat pada kata ketemu. Nah, kata ketemu ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, pada kata tersebut menggunakan prefiks ke. Walaupun prefiks ke ini sering digunakan, tetapi penggunaannya itu sering mengacu kepada bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia. Nah, lebih baiknya agar kalimat itu menjadi efektif, maka prefiks itu kita ganti dengan prefiks ber, yaitu menjadi kata bertemu dengan orang lain. Pada poin 1 ini juga mengalami kesalahan dalam tataran wacana, yaitu penggunaan penyulihan. Nah, penggunaan penyulihan ini merupakan perubahan atau pergantian kata sehingga kalimat dalam wacana tersebut menjadi lebih efektif. Nah, kita lihat pada poin pertama kalimatnya mari kita untuk tetap di rumah bila tidak ada kepentingan sehingga mengurangi kontak atau bertemu dengan orang lain. Nah, agar lebih efektifnya, ini kan berupa kalimat ajakan, sehingga kalimat ajakan ini agar seseorang berusaha untuk selalu berada di rumah, tidak menjauhkan diri untuk kontak langsung dengan seseorang. Nah, agar lebih efektif, kita ubah kata sehingga yang bercetak miring ini menjadi kata selalu. Dan kalimat tersebut kita lihat pada kata kontak. Nah, setelah kontak ini kita tambahkan dengan kata langsung dan ada tanda atau di sini itu menggunakan simbol. Seharusnya kita menggunakan kata saja. Jadi, agar lebih efektif kalimat tersebut kita ubah menjadi mari kita untuk tetap di rumah bila tidak ada kepentingan, selalu mengurangi kontak langsung atau bertemu dengan orang lain. Lanjut saja pada poin ketiga. Nah, tersebut ada kalimat apa yang dilakukan bila ada warga yang datang dari luar daerah atau ODP atau PDP, jangan resah. Nah, di situ ada dua kata konjungsi, yaitu pada kata atau. Itu adalah kata konjungsi. Nah,
agar lebih efektif kalimat tersebut, kita lakukan penyelihan atau pergantian atau perubahan pada kata dalam kalimatnya. Nah, kata atau yang pada awal, apa yang dilakukan bila ada warga yang datang dari luar daerah atau ODP. Nah, atau ini kita ubah menjadi jika ada. Nah, itu lebih efektif. Nah, jika ada ODP atau PDP, jangan resah. Nah, seharusnya itu kita ubah kata atau tadi menjadi jika ada. Jadi, kalimat tersebut menjadi efektif apabila diubah menjadi apa yang dilakukan bila ada warga yang datang dari luar daerah, jika ada ODP atau PDP, jangan resah. Nah, pada data ke-9 ini, saya ambil dari salah satu kalender yang berisikan tentang pencalonan caleg. Nah, di sini ada tercantumkan visi dan misi. Nah, wacana ini saya ambil dari misinya. Nah, ada 3 poin dalam misi tersebut. Yang pertama, memperjuangkan terwujudnya desa dan kelurahan yang lebih sejahtera. Kedua, memperkuat peranan pemuda sebagai sumber daya pembangunan. Dan yang poin ketiga, memperdayakan kaum perempuan sebagai basis utama dalam pembangunan akhlak. Nah, kita fokus pada poin ketiga, yaitu memperdayakan kaum perempuan sebagai basis utama dalam pembangunan akhlak. Pada kata basis tersebut, seharusnya agar menjadi kata kalimat yang lebih efektif, kita lakukan perubahan atau pergantian pada kata tersebut, yaitu pada kata basis. Nah, basis ini kan suatu dasar ya. Nah, kita ubah saja kepada dasar. Nah, basis ini kan merujuk pada kata sifat atau kata benda yang kata benda mati. Nah, sedangkan subjek pada kalimat ini adalah manusia, makhluk hidup, yaitu perempuan. Nah, memberdayakan kaum perempuan berarti subjeknya adalah manusia, yaitu perempuan. Nah, agar lebih efektif kita ganti kata tersebut menjadi kata dasar, sehingga kata bakunya adalah memberdayakan kaum perempuan sebagai dasar utama dalam pembangunan akhlak. Nah, data terakhir yaitu pada data ke-10, saya ambil dari salah satu bungkus bahan makanan. Kita lihat pada tulisan Rose Brand, minyak goreng sawit difortifikasi vitamin A. Nah, pada kalimat tersebut kita lihat pada kata difortifikasi. Nah, kita lakukan penyulihan juga nih. Nah, penyulihan ini kan perubahan atau pergantian kata. Fortifikasi ini adalah artinya proses pengayaan nutrisi untuk meningkatkan gizi, kandungan gizi atau zat. Nah, fortifikasi ini kita ubah menjadi kata mengandung. Jadi agar kalimat tersebut dapat dipahami oleh pembaca dan lebih efektif juga, agar menjadi lebih sederhana, kita ubah menjadi kalimat minyak goreng sawit mengandung vitamin A. Baiklah, sekian penjelasan dan analisis yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.